Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Reza Bujitami dengan NPM 2213 02 10 27. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem peredaran darah. Peredaran darah adalah suatu sistem organ yang fungsinya memindahkan zat ke sel dari sel. Darah yang jenis jaringan ikat terdiri atas sel-sel erosit, leukosit, dan trombosit yang terendam pada cairan kompleks plasma. Darah membentuk sekitar 8% dari berat total tubuh. Mekanisme siklus peredaran darah. Yang pertama, siklus peredaran darah besar adalah peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh kecuali paru-paru. Yang kedua, siklus peredaran darah kecil atau bisa disebut dengan pulmonal adalah siklus yang berguna untuk menggerakkan darah antara jantung dan paru-paru. Hal ini berfungsi untuk mengangkut darah yang tidak mengandung oksigen ke paru-paru untuk menyerap oksigen dan melepas karbon dioksida. Fungsi sistem peredaran darah. Darah. Apa sih komponen darah itu? Jaringan ikat berupa cairan yang tersusun atas plasma darah 55% dan sel-sel darah 45%. Sel darah ini meliputi eritrosit, leukosit, dan trombosit. Komponen darah. Yang pertama, plasma darah, yaitu fungsi utama dari plasma darah kita adalah untuk mengatur tekanan osmotik atau tekanan yang diperlukan untuk mengatur keseimbangan larutan. Selain itu juga berfungsi untuk mendistribusikan sari-sari makanan serta sisa-sisa metabolisme serta mengedarkan hormon. Yang kedua, eritrosit adalah sel yang terbentuk seperti dengan cekungan di tengah yang berwarna merah dan tidak membentuk inti sel. Penyebab sel darah merah adalah mengandung hemoglobin, di mana hemoglobin adalah suatu protein yang bertugas membawa oksigen yang terjadi menjadi 4 protein, yaitu 2 alpha globin dan 2 beta globin, di mana masing-masing dari protein globin tersebut adalah molekul yang namanya heme. Dalam heme ini terdapat atom besi, Fe, berfungsi mengikat oksigen. Yang ketiga, leukosit. Memiliki 5 macam dan secara umum dibagi menjadi 2 tipe, yaitu tipe granulosit, yaitu leukosit atau darah sel darah putih yang memiliki granula dalam plasma, yang termasuk dalam granulosit yaitu neutropil, eosinofil, dan basofil. Dan kedua, agranulosit tidak memiliki granula dalam plasma dan yang termasuk dalam granulosit yaitu monosit, limfosit, dan limfosit B. Yang 4, trombosit. Merupakan komponen darah yang termasuk kecil dibandingkan komponen sel-sel darah lainnya karena terdiri dari gumpalan atau kepingan dan tidak memiliki inti sel. Fungsi utama dari trombosit ini adalah membawa faktor pembekuan darah. Golongan darah dibedakan menjadi 2, yaitu golongan darah sistem resus dan golongan darah sistem ABO. Golongan darah sistem resus mengacu pada adanya tidak agglutinogen RHD di permukaan eritrosit. Seorang dikatakan memiliki resus positif jika terdapat agglutinogen RHD di dalam eritrositnya. Sebaliknya, seseorang dikatakan memiliki resus negatif jika tidak ada agglutinogen RHD di dalam eritrositnya. Golongan darah sistem ABO adalah ditemukan oleh Kurt Landsteiner. Penggolongan darah sistem ini didasarkan pada agglutinogen dan agglutinin pada darah. Agglutinogen adalah antigen yang menempel di permukaan erosit. Agglutinin adalah antibodi yang terdapat pada plasma darah. Organ-organ dalam sistem peredaran darah. Yang pertama ada jantung. Jantung merupakan salah satu
dalam sistem peredaran darah yang terletak dalam rongga dada tepat di antara paru-paru. Jantung manusia memiliki 4 katup atau bagian. Jantung ini berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh kita. Jantung memiliki 2 lapisan, yaitu lapisan dalam dan lapisan luar. Pada lapisan jantung terdapat cairan pelumas yang berfungsi untuk mengurangi gesekan ketika jantung memompa darah. Pembuluh darah adalah keseluruhan sebagai mengalir darah keluar dari jantung hingga kembali ke jantung dan dibagi menjadi 3 pembuluh utama, yaitu pembuluh arteri, vena, dan kapiler. Perbedaan pembuluh darah arteri, vena, dan kapiler. Pembeda tempat dinding pembuluh, aliran darah, denyut, katup darah. Arteri agak tersembunyi di dalam tubuh, vena dekat dengan permukaan tubuh, kapiler antara arteri dan vena. Dinding pembuluh tebal, kuat, dan elastis, vena tidak elastis. Tipis dan berpori, aliran darah, arteri meningkatkan jantung, vena menuju jantung, kapiler dari arteriol menuju vena. Denyut, arteri terasa, vena tidak terasa, kapiler tidak terasa. Katup, arteri satu pada pangkal jantung, vena banyak di sepanjang pembuluh, kapiler tidak ada. Darah banyak mengandung O2, vena banyak mengandung CO2, kapiler banyak mengandung O2. Pembuluh darah. Pembuluh darah atau arteri adalah pembuluh darah berotot yang membawa darah dari jantung. Fungsinya yaitu bertolak belakang dengan fungsi pembuluh balik yang membawa darah menuju jantung. Mekanisme sistem peredaran darah. Yang pertama, sirkulasi sistematik. Merupakan sirkulasi darah yang mencakup seluruh tubuh. Sirkulasi ini berlangsung ketika darah bersih yang mengandung oksigen mengisi serambi kiri jantung melalui vena pulmonalis setelah melepas karbon dioksida paru-paru. Darah yang sudah berada di serambi kiri kemudian diteruskan ke bilik kiri jantung untuk disalurkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah utama atau aorta. Darah dipompa melewati aorta akan terus mengalir hingga bagian paling ujung di seluruh area tubuh. Setelah menyalurkan berbagai zat sel tubuh, darah akan kembali menuju serambi kanan jantung untuk mengalami proses pembersihan darah. Yang kedua, sirkulasi pulmonar. Merupakan sirkulasi dari jantung menuju paru-paru dan sebaliknya. Sirkulasi ini berlangsung saat darah mengandung karbon dioksida dan sistem metabolisme tubuh ke jantung melalui pembuluh vena besar. Selanjutnya, darah tersebut akan masuk ke serambi kanan dan diteruskan ke bilik kanan jantung. Darah yang sudah berada di bilik kanan akan dialirkan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis untuk ditukar menjadi oksigen. Darah bersih yang kaya oksigen kemudian akan masuk ke serambi kiri jantung melalui vena pulmonalis untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Yang ketiga, sirkulasi koroner. Merupakan sirkulasi darah mendarahi otot jantung. Pembuluh-pembuluh darah ini disebut dengan pembuluh koroner, membentuk suatu sirkuit yang merupakan bagian dari sirkuit sistematik, yang merupakan pembuluh-pembuluh pribadi atau vasa privata. Bagi jantung, berbeda dengan pembuluh-pembuluh umum. Pada sirkulasi sistemik, sirkulasi koroner merupakan sirkulasi penting, karena hampir 5-10% dari seluruh volume darah yang dipompa oleh jantung akan mengalir masuk ke sirkulasi ini. Adanya gangguan dalam sistem koroner akan menyebabkan penurunan fungsi bahkan kematian pada otot jantung. Gangguan pada sistem peredaran darah. Yang pertama, penyakit kelainan pada jantung. Yang kedua, penyakit kelainan pada darah. Yang ketiga, penyakit dan kelainan pada pembuluh darah.
Gangguan sistem peredaran darah pada jantung. Yang pertama, penyakit angina. Kondisi kurang pasokan darah atau suplai oksigen ke jantung. Kondisi ini menyebabkan dada menjadi nyeri. Yang kedua, aritmia. Gangguan yang mengakibatkan irama tidak teratur, jantung tidak berdetak secara normal, melainkan menjadi berdetak lebih cepat atau berdetak lebih lambat. Yang ketiga, cardiocompany terjadi karena otot jantung melemah. Otot jantung tersebut juga mengalami kelainan baik secara struktur maupun secara fungsi. Yang keempat, penyakit jantung koroner. Terjadi karena pasokan darah yang mengandung banyak oksigen tidak berhasil mencapai otot jantung karena ada plak pada arteri koroner. Yang kelima, serangan jantung. Kondisi ini terjadi ketika suplai darah ke jantung secara tiba-tiba tersumbat. Gejalanya yaitu nyeri dada, sesak napas, pusing, merasa lemah, serta timbul perasaan cemas yang luar biasa. Yang keenam, gagal jantung. Disebabkan oleh jantung yang tidak memompa darah ke seluruh tubuh dengan baik, kondisi ini menyebabkan penderita kelelahan, sesak napas, dan batuk. Yang tujuh, iskemia jantung. Otot jantung tidak mendapatkan cukup oksigen yang berfungsi dengan baik. Iskemia pada jantung hanya disebabkan oleh penyempitan atau penyumbatan satu atau lebih arteri koroner, yaitu arteri yang memasok darah ke otot jantung. Gangguan sistem peredaran darah pada pembuluh darah. Yang pertama, variesis. Kondisi melebar atau membesar pembuluh darah vena biasanya terjadi pada bagian kiri, pada bagian kaki, betis, atau bisa juga di paha. Trobus, gumpalan bekuan darah kemudian menyumbat pembuluh darah di tempat terjadi kerusakan. Embolus, gumpalan bekuan darah yang bergerak di sistem sirkulasi dan kemudian terjebak di dalam pembuluh darah kecil. Ateroskleros yaitu penyumbatan yang disebabkan lemak, sedangkan jika arteriosklerosis merupakan penyumbatan oleh zat kapur. Ambeien, pelebaran pembuluh darah yang terjadi pada sekitar dubur. Aneurisma aorta, penyakit yang mempengaruhi arteri dalam tubuh. Kondisi ini berarti dinding arteri telah melemah sehingga memungkinkan untuk melebar. Yang terakhir, stroke. Terjadi ketika salah satu pembuluh darah yang mengarah ke otot tersumbat oleh gumpalan darah atau bahkan pecah, sehingga menghentikan aliran darah dan mencegah oksigen masuk ke otak yang akan menyebabkan kerusakan otak, kelumpuhan, dan bahkan kematian. Hemofilia, kelainan pada darah yang disebabkan karena faktor genetika. Hemofilia menyebabkan darah sulit membengkak sehingga akan membahayakan bila penderita mengalami luka. Thalassemia disebabkan oleh kelainan pada hemoglobin sehingga menyebabkan sel darah merah mudah rusak, juga mengalami kekurangan hemoglobin. Hemofilia, darah tidak membentuk secara normal karena kekurangan protein untuk pertukaran darah. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.